Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Dimanapun kalian belajar saat ini, tetap semangat ya. Materi kali ini adalah pola bilangan. Kalian akan belajar bersama Bu Devi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan yang namanya pola, yakni seperti pengulangan objek, pengulangan gambar, dan lain sebagainya. Contohnya pada lampu lalu lintas. Setelah lampu merah menyala, maka akan menyala lampu kuning. Setelah itu, lampu hijau, dan setelah lampu hijau, maka akan kembali lagi ke lampu merah. Setelah lampu merah, sama seperti yang tadi, yaitu lampu kuning. Maka setelah lampu kuning, akan menyala lampu hijau. Benar sekali. Hal ini menunjukkan adanya perulangan atau pola berulang dari warna lampu lalu lintas. Sehingga kita bisa menentukan warna lampu apa yang akan menyala. Bagaimana penerapannya pada pola bilangan? Perhatikan barisan bilangan berikut. Barisan bilangan ini terdiri dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka bilangan pada tanda tanya adalah, ya, benar sekali, 1. Pola bilangan ini disebut dengan pola berulang. Terjadi perulangan. Perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bilangannya yang menggantikan posisi tanda tanya adalah 7. Benar sekali. Pola ini disebut dengan pola tidak berulang. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pola berulang. Pola berulang dibagi menjadi 2, yaitu pola berulang finite atau terbatas dan pola berulang infinite atau tidak terbatas. Barisan yang pertama ini adalah pola berulang finite atau terbatas, karena kalian bisa menentukan jumlah elemen dari barisan bilangan ini atau jumlah sukunya, yakni ada 7 suku, yang mana suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 2, suku ketiga adalah 3, suku keempat adalah 1, dan suku ketujuhnya adalah 1. Kemudian bagaimana bentuk penulisan pola berulang infinite atau tidak terbatas? Simbol tidak terbatas dapat dituliskan dengan 3 titik seperti ini. Pola ini disebut dengan pola berulang infinite atau tidak terbatas. Jadi jumlah sukunya tidak terbatas. Jadi kalian bisa menanyakan suku ke-15, suku ke-100, suku ke-1000 pada barisan bilangan seperti ini. Oke, perhatikan pada barisan bilangan yang pertama, yakni yang merupakan pola berulang finite atau terbatas. Kita akan menentukan bilangan pada urutan kelima atau yang biasa disebut dengan suku kelima. Kita mulai dengan menghitung dari suku ke-1, 2, 3, 4, 5. Maka suku kelima dari barisan bilangan ini adalah 2. Selanjutnya, pada barisan bilangan yang termasuk pola berulang infinite atau tidak terbatas, kita akan menentukan suku ke-24. Meskipun pada gambar kita melihat barisan bilangan ini hanya sampai suku ke-7, tetapi karena ada 3 titik di sana, maka kita bisa melanjutkannya sampai ke suku yang kita inginkan. Kita akan lanjutkan sekarang sampai ke suku urutan 24. Oke, kita temukan ternyata suku ke-24 dari barisan bilangan ini adalah 3. Tapi bagaimana jika suku ke-2021 yang ditanyakan? Sudah tidak mungkin lagi kita menggunakan teknik manual atau dengan menuliskan pola perulangannya sampai dengan 2021. Oke anak-anak, karena kita tidak mungkin menuliskan
perulangan dari barisan bilangan ini hingga suku ke-2021, maka kita harus menemukan pola yang dapat membantu kita untuk menentukan suku ke-2021 tanpa harus menuliskannya secara manual. Sekarang anak-anak perhatikan bahwa terdapat 3 angka yang terus berulang pada barisan bilangan ini, yaitu angka 1, 2, dan 3. Artinya terdapat 3 perubahan. Sekarang perhatikan pada angka terakhir sebelum terjadinya perulangan, yaitu angka 3. Angka 3 yang pertama merupakan suku ketiga. Angka 3 yang kedua merupakan suku ke-6. Angka 3 yang ketiga adalah suku ke-9. Jika kita perhatikan urutan sukunya, yaitu 3, 6, dan 9, merupakan kelipatan 3. Hal ini menunjukkan urutan suku yang merupakan kelipatan 3, maka suku tersebut adalah 3. Apakah suku ke-2021 adalah 3? Cara membuktikannya adalah kita harus membuktikan apakah 2021 termasuk kelipatan 3 atau bukan. Dengan cara membagi 2021 dengan 3. Dan kita temukan hasilnya, 2021 dibagi 3, hasilnya adalah 673, sisa 2. Hal ini menunjukkan bahwa 2021 bukan kelipatan 3. Karena setiap bilangan yang merupakan kelipatan 3 selalu habis dibagi dengan 3 atau sisanya adalah 0. Sehingga suku ke-2021 sudah pasti bukan 3. Oke, kita akan bergeser ke kemungkinan yang kedua, yaitu suku ke-2021 apakah 2? Kita lihat 2 yang pertama merupakan suku kedua, 2 yang kedua adalah suku kelima, dan 2 yang ketiga adalah suku ke-8. Bagaimana cara kita mengetahui apakah suku ke-2021 adalah 2? Maka kita akan manfaatkan urutan suku berikut ini, yaitu 2, 5, dan 8. Kita akan hubungkan dengan sifatnya apakah kelipatan 3 atau bukan, yaitu dengan membaginya. Yang mana 2 dibagi 3 adalah 0, sisa 2, 5 dibagi 3 adalah 1, sisa 2, 8 dibagi 3 adalah 2, sisa 2. Hal ini menunjukkan adanya pola bahwa setiap urutan suku yang apabila dibagi dengan 3 dan tersisa 2, maka suku tersebut adalah 2. Sehingga suku ke-2021 adalah 2. Wow. Oke anak-anak, apa yang kita bisa dapat dari pengalaman belajar sebelumnya? Mari kita lihat. Pada barisan bilangan yang telah kita tentukan suku ke-2021-nya, kita ketahui bahwa terdapat 3 perubahan atau 3 angka berbeda yang terus berulang. Bagaimana cara kita menemukan suku ke-2021 tadi? Yaitu dengan memanfaatkan urutan suku. Yang mana urutan suku apabila dibagi 3, kita akan tentukan sisanya. Suku pertama, berarti urutan sukunya adalah 1. 1 dibagi 3, maka sisanya adalah 1. Kemudian kita ambil suku kelima. Apabila 5 dibagi 3, maka kita tahu bahwa sisanya adalah 2. Kemudian kita ambil suku ke-9, 9 dibagi 3, sisanya adalah 0. Kita lakukan hal demikian pada beberapa suku yang ada di layar. Dan kita peroleh terdapat pola sisa dari hasil bagi urutan suku dengan 3, yaitu 0, 2, dan 1. Dan apabila kita perhatikan, untuk urutan suku yang habis dibagi 3, maka suku tersebut adalah 3. Dan untuk urutan suku yang apabila dibagi 3 sisanya 2, maka suku tersebut adalah 2. Dan untuk urutan suku yang apabila dibagi 3 sisanya 1, maka suku tersebut adalah 1. Hal serupa dapat kita terapkan untuk barisan bilangan dengan 4 perubahan, 5 perubahan, atau bahkan 100 perubahan. Oke, pada contoh kali ini Ibu akan contohkan 4 perubahan. Artinya, kita akan membagi urutan suku dengan 4 dan kita peroleh pola sisanya sebagai berikut.
Untuk urutan suku yang habis dibagi 4, maka suku tersebut adalah 4. Dan untuk urutan suku yang apabila dibagi 4 tersisa 3, maka suku tersebut adalah 3. Dan untuk urutan suku yang apabila dibagi 4, sisanya adalah 2, maka suku tersebut adalah 2. Dan seterusnya. Mari kita tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan yang mana terdapat 4 angka berulang. Suku ke-20, maka urutannya adalah urutan ke-20. Yang kita lakukan selanjutnya adalah membagi 20 dan mencari tahu sisa dari pembagian 20 dengan 4. Kenapa menggunakan 4? Karena terdapat 4 angka berbeda yang berulang pada barisan bilangan tersebut. Kita peroleh 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5, sisanya adalah 0. Maka, suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah 4. Mari kita eksplorasi penerapan dari konsep yang kita pelajari sebelumnya dengan menjawab soal berikut. Tentukan satuan dari 2 pangkat 2021. Nah, yang anak-anak harus lakukan adalah mencari pola yang terbentuk dari bilangan-bilangan yang menjadi satuan dari bentuk eksponen yang berbasis 2. Oke, kita mulai dari 2 pangkat 1, kemudian kita teruskan sampai terlihat pola bilangan atau barisan bilangan yang membentuk pola. Kita lihat di sini, kita akan lingkari satuan dari tiap-tiap bilangan yang tersedia di sini. Dan kita dapatkan barisan bilangan dengan pola berulang, yaitu 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 digit angka yang terus berulang, atau terdapat 4 perubahan. Sehingga untuk menentukan satuan dari 2 pangkat 2021, kita akan tentukan sisa pembagian dari 2021 dibagi 4. Dan kita peroleh 2021 dibagi 4, hasilnya adalah 505, sisanya adalah 1. Sehingga satuan dari 2 pangkat 2021 adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas sedikit terkait pola bilangan tidak berulang. Pola bilangan tidak berulang terbentuk sebagai akibat adanya aturan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian atau pembagian yang secara konsisten membentuk pola sehingga kita dapat menentukan suku-suku yang ada pada suatu barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut: 0, 3, 6, 9, 12, 15. Maka bilangan selanjutnya adalah, kita lihat dua suku pertama, yang mana apabila suku pertama ditambah 3 menghasilkan suku kedua. Suku kedua ditambah 3 menghasilkan suku ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga dapat kita tentukan suku yang ditanyakan adalah 15 ditambah 3, yaitu 18. Selanjutnya perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Maka suku selanjutnya adalah, kita lihat di sini, apabila suku pertama dikali 2 menghasilkan suku kedua. Apabila suku kedua dikali 2 menghasilkan suku ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga kita dapat menentukan suku yang ditanyakan, yaitu dengan mengalikan 32 dengan 2. Jadi, suku yang ditanyakan tersebut adalah 64. Barisan bilangan yang pertama itu dikenal dengan barisan aritmatika. Dan barisan bilangan yang kedua dikenal dengan barisan geometri. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap terkait barisan aritmatika dan barisan geometri, anak-anak bisa menonton video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.